Ya ada yang nanya, Habib, kalau udah telanjur curang begini bagaimana nih cara ngeberesinnya? Ya ada yang jawab, ke MK aja, ada pamannya. Kita bukan nuduh, tapi emang udah fakta kan kemarin. Belum cukup umur dia lewatin. Terus sekarang kita disuruh percaya. Percaya sama MK. Terus gimana ngeberesinnya? Lu main perang-perang aja lu. Lu provokator kali lu. Ayo gimana Beb? MK ada pamannya. Saudara. Nah sekarang bagaimana caranya? Ada saudara. Kita selesaikan saudara di mejanya para wakil rakyat. Satu caranya nanti tanggal 19 Maret jam 2 siang hari Selasa 19 Maret kita mengadakan aksi besar-besaran di depan gedung DPR, MPR, DPD RI Jalan Gatot Subroto agar DPR mendengar suara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Silakan Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, terima kasih. Semoga puasa kita senantiasa terjaga, Bu Alfian, dari godaan-godaan duniawi. Ya, Bu Alfian, kita sempat syuting tentang kenapa harus ada aksi tanggal 19 nanti, Bu Alfian. Kemudian juga sudah bagaimana aksi tanggal 19 dan bagaimana mungkin kalau ada aparat yang represif dan lain-lain. Nah, untuk hari ini, Bu Alfian, agar orang semangat untuk datang dan tidak terus menutup mata, apa, Bu Alfian, sebetulnya tujuan aksi tanggal 19 nanti, Bung Alfian, dan agar juga emanasinya terpancar, Bung Alfian, senasional. Bagaimana tuh, Bung Alfian? Bismillahirrahmanirrahim. Aksi hari ini lebih dikenal dengan bahasa makronya adalah Indonesia melawan. Ya, Indonesia melawan. Kenapa? Karena hampir seluruh elemen-elemen yang ada di tingkat grassroots, di tingkat tengah, di tingkat kampung, di tempat daerah perkotaan, di tempat daerah pedesaan, sudah sampai pada kesadaran yang sama, dan memang motornya ada banyak, tetapi saya melihat mereka punya visi yang sama, yaitu Indonesia melawan. Satu yang cukup terkoordinasi dengan nasional adalah yang dipimpin oleh Pak Din Samsudin, di mana di sana ada jenderal polisi, jenderal TNI ya, purnawirawan, ada mantan rektor, dan juga para aktivis buruh, aktivis pelajar, aktivis mahasiswa, aktivis dari gerakan agama lain. Yang kedua, yang dimotori oleh Pak Marwan Batubara, itu juga muncul dengan satuan gerakan yang terkoordinasi dengan baik, yang mereka juga di backup oleh Bang Refli Harun dan kawan-kawan. Yang ketiga adalah gerakan-gerakan lokal tapi berkoneksi dengan tingkat nasional, dari Jogja, dari Solo, dari Temanggung, dari Lampung, dan dari daerah-daerah seperti Sulawesi Selatan, dari Sumatera, dari Aceh, dari Indonesia bagian timur. Yang jelas, tinggal memang tujuannya harap bagaimana tanggal 19 ini menjadi satu penegasan akan adanya sesuatu yang sangat tidak beres. Yang menurut Ayat Saifullah Fatah sebagai seorang analis dan riset politik, bahwa ini bukan soal kecurangan, tapi soal kejahatan, kriminalitas terhadap sebuah penyelenggaraan pemilu. Yang ini harusnya para pelaku ini ditangkap polisi. Nah, kita nggak tahu kalau pagar makan tanaman, jeruk makan jeruk. Yang jelas, kriminalitas ini tidak bisa juga dilaporkan kepada Bawaslu. Karena patut diduga Bawaslu bagian daripada konspirasi kejahatan politik itu. Juga kepada KPU. KPU juga yang mesti menjadi penyelenggara, lebih bersifat pasif, bahkan cenderung ada di bagian daripada konspirasi tersebut. Jadi yang jelas, kalau menurut Dr. Jana Arifin Mukhtar dari UGM, ini sampai pada kemungkinan yang bisa dipilih yaitu pengadilan rakyat. Dia mengatakan ketika instansi resmi, institusi resmi sudah tidak lagi mau menunjukkan pemihakannya, tidak menunjukkan pembelaannya, tidak menunjukkan keberpihakannya, maka tidak ada pilihan kecuali kita melakukan yang bernama pengadilan rakyat.
Profesor Dr. Edi Swasono pun mengatakan tidak ada pilihan lain kecuali people power. Dan people power itu menurut Prof. Edi Swasono itu bukanlah sebuah hal yang bersifat negatif secara konstitusi. Jadi kelihatannya greget perjalanan untuk menolak hasil pemilu ini sangat jelas. Nah, di sisi lain perjalanan untuk hak angket juga melakukan pergumulan yang cukup serius, dan kita tetap melihat bahwa apakah PKS, apakah PKB, apakah Nasdem, ketiga partai ini punya proses tersendiri, dan PDIP sedang mengalami proses pembicaraan pematangan dengan ikhtiar dari Pak Yusuf Kalla, dan soal hasilnya apa maka semua pintu akan kita hadapi. Tujuannya adalah menjaga keutuhan NKRI yang berdaulat, tidak dalam intimidasi dan invasi negara lain, apakah Amerika, apakah Cina, atau negara lain. Yang kedua, kita pastikan bahwa pemilu ini pemilu yang memang diselenggarakan dengan cara-cara yang berkeadilan, yang berkeadapan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tujuan aksi tanggal 19 adalah untuk memastikan bahwa para penjahat-penjahat politik, para penjahat-penjahat konstitusi, para perampok-perampok suara, para pencoleng-pencoleng, para orang-orang yang berperan di belakang maupun peran otaknya harus ditangkap demi hukum dan demi keberlanjutan kedaulatan NKRI. Jadi aksi 19 merupakan panggilan sejarah, panggilan negara. Maju tak gentar, membela yang benar, ayo Bung rebut kembali. Begitu Bung kameramen. Ya, mantap Bung Alfian. Kalimat Indonesia melawan ini menjadi semangat tersendiri Bung Alfian. Karena dengan yang kemarin sempat kita bahas Bung Alfian, bagaimana ternyata KPU punya kontrak tertentu atau kontrak rahasia yang tidak transparan dengan Alibaba atau Cina nih Bung Alfian. Nah kan kita sempat tahu kan waktu itu bagaimana Jack Ma begitu moncer Bung Alfian, tiba-tiba dia menghilang. Nah ini saat menghilangnya ini kita nggak tahu nih apakah dia ada MOU tersendiri dengan Xi Jinping, dan sekarang muncul kembali bahkan dipakai jasanya oleh KPU. Ini kan unik nih Bung Alfian. Atau saya khawatir ada cawe-cawe dari Xi Jinping. Nah kembali ke soal aksi tanggal 19 nanti Bung Alfian. Indonesia melawan ini ujungnya atau goalnya apa Bung Alfian? Yang pasti kan kita ingin makzulkan Jokowi Bung Alfian. Nah tapi selain itu apa Bung Alfian? Karena saya tertarik dengan kalimat Bung Alfian di awal tadi. Ini bukan hanya kecurangan, tapi kejahatan. Bagaimana Bung Alfian? Ya, jelas. Tentu ujungnya adalah dimilikinya satu frekuensi nasional bahwa kita sudah pernah merdeka dan kita akan tetap merdeka dan kita akan menolak siapapun yang diduga mengarah kepada proses invasi penjajahan. Bagaimanapun Cina telah ancang-ancang untuk mencaplok Indonesia. Dalam skema pencaplokan Cina, kita semua sudah baca dari berbagai sumber yang bisa kita konfirmasi, termasuk dari sebuah tesis atau disertasi S3 seorang yang bernama Laude di sebuah perguruan tinggi nasional, bahwa dia menerangkan bahwa upaya mencaplok Indonesia itu sudah diproklamasikan tahun 2016. Dan dia menerangkan dengan terpaksa menurut dia. Saya harus mengatakan bahwa memang upaya Cina mencaplok ini menggunakan proksi, menggunakan silih tangan. Ini mungkin membutuhkan keberanian untuk melakukan pengungkapan, karena ini merupakan sebuah karya ilmiah tingkat tinggi, ya, doktoral, dan tentu membutuhkan juga pengelolaan dalam bentuk manajemen konflik. Jadi tujuan utamanya adalah kita menggaransi bahwa negara kita berdaulat dan tetap merdeka, bersama dengan Undang-Undang Dasar 1945, 18 Agustus 1945. Satu. Yang kedua, bersama dengan Pancasila, yang Undang-Undang Pancasila itu yang tercantum dalam preambul di Undang-Undang Dasar 45, yang dijiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan itu dinyatakan secara terbuka oleh para jenderal-jenderal patriotik yang mengerti tentang akar-muakar persoalan ini. Jadi tujuan yang pertama adalah tujuan untuk membuat proses pengelolaan negara ini berada pada bentuk kemandirian, keberdikarian, dan nyatakan no way untuk penjajahan dalam bentuk langsung maupun tidak langsung. Yang kedua,
untuk memberikan nyali kolektif secara nasional bahwa ini harus dilawan dalam bentuk apapun. Bentuk-bentuk pertempuran yang dilakukan secara pemikiran, secara kerja-kerja medsos, kerja-kerja fisik, sampai pada tahap tertentu mengorbankan nyawa demi agama, demi Allah dan Rasul-Nya, yang kemudian untuk menjaga keberlangsungan misi Islam dan eksistensi Islam di Indonesia. Ini mungkin buat kalangan Muslim. Karena negeri ini hampir 90% Muslim, maka dia menjadi varian atau menjadi mainstream yang tidak bisa dihindari. Nah, sekali lagi, Bung Kameramen, Indonesia Melawan adalah bicara nasib keberlangsungan Indonesia kita yang sudah merdeka, dimerdekakan pada bulan Ramadan, tanggal 9 Ramadan jam 10 pagi tahun 1369 Hijriah, sekitar 78 atau 79 tahun yang lalu. Begitu, Bung Kameramen, tujuan kita jelas, Indonesia merdeka, lahir dan batin. Ya, Bung Alfian, memang harus menjadi semangat dan magnet buat teman-teman yang ingin perubahan nih, Bu Alfian. Ini disampaikan oleh Pikiran Rakyat. Sebut ada kecurangan di pemilu, GPKR akan unjuk rasa di gedung DPR MPR 19 Maret 2024. Din Samsudin mengatakan ada 45 simpul massa di luar kelompoknya atau GPKR yang akan ikut dalam aksi mendatang. Nah, Bung Alfian, di kalimat statementnya ada yang bagus yang disampaikan Pak Din Samsudin, ekspresi dari rakyat cinta kejujuran dan keadilan, termasuk di dalamnya mendesak DPR menggulirkan hak angket untuk menjernihkan semua kontroversi di pemilu 2024. Dan juga kami menilai semua permasalahan ini sumbernya dari Presiden Jokowi. Nah, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa semangat Bung Alfian, apa himbauan Bung Alfian, karena saya lihat tuh Bung Alfian jadi tim media tuh. Tim medianya. Jadi untuk closing silakan Bung Alfian. Iya, saya akan berbicara sebagai pribadi, sebagai putra bangsa Indonesia, warga negara Indonesia asli, keturunan Indonesia, ya, Indonesia keturunan Indonesia. Jadi saya tidak ada darah Cina, saya tidak ada darah-darah yang bisa diduga akan menyelingkuhi kebangsaan Indonesia. Secara pribadi saya menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, lahir batin saya sudah saya ikrarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Indonesia merdeka tanpa syarat dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa aksi hari Selasa tanggal 19 bulan Maret 2024 harus dilakukan dengan kesadaran penuh, dan ini harus diyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para TNI, agar Anda membersamai kami sebagai sahabat dan satu kesatuan. Untuk polisi, Anda adalah orang yang mempunyai fungsi pengamanan sipil, dan tidak ada alasan Anda melarang dalam bentuk apapun, karena undang-undang tentang unjuk rasa kepolisian memberi izin, memberi pengawalan, dan memberikan suasana aman dan nyaman. Kepada satuan besar yang dipimpin oleh Pak Din Samsudin di GPKR, yang kebetulan saya anggota tim medianya, dan kepada Bang Marwan Batubara, di sana ada sahabat saya Pak Edi Mulyadi, dan juga di tingkat lokal ada Pak Usman Amiruddin di Solo, ada Pak Sukri Fadoli di Yogyakarta, ada Bunda Mary di Lampung, dan di berbagai daerah, ya, ada Iqbal yang ada di Sulawesi Selatan, dan kawan-kawan di Indonesia Timur. Yang jelas hari ini perang kita adalah perang narasi, perang politik, dan perang yang dibutuhkan akan kita korbankan, akan kita buktikan, karena Bapak Jenderal Sunarko, Bapak Fahrul Rozi, Ogroseno mantan Wakapolri, dan semua melihat ini sudah sampai di ambang proses invasi. Secara penegasan, Alfian Tanjung, Koordinator Solo Leader Forum, juga terus mematangkan langkah Solo melawan, Jogja melawan, Lampung melawan, maka kita dipuncaki oleh Indonesia melawan. Kata kuncinya adalah negeri ini sudah merdeka, negeri ini tetap merdeka, dan negeri tidak akan pernah memberikan sejengkal tanah pun kepada orang yang punya keinginan mengaku-ngaku Indonesia sebagai negara bagian dari negara mereka. Negara manapun juga, pemerintahan siapapun juga, bahwa negeri ini telah
dilahirkan oleh para pahlawan, lahir dari rahim para ulama, para santri, para pelajar, tokoh Islam, dan orang yang mempunyai keberanian berjihad atas nama Allah, dengan nama Allah, untuk NKRI yang berdaulat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik pemirsa, sampai di sini kita berjumpa di lapangan dan kita pun akan berjumpa dengan aksi-aksi setelah 19 Maret dalam bentuk-bentuk keumatan, kebangsaan, dan partisipasi internasional. Indonesia melawan, siap untuk menjaga keutuhan NKRI dan mengusir para penjajah menurut pedoman konstitusi sebagai bentuk praksisnya dan pedoman ilahi sebagai bentuk asasi prinsipnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.